Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ina Safwatila dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Islam di Afrika. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui ada 5 poin penting yang akan kita bahas nantinya. Poin yang pertama itu tentang sejarah masuknya Islam di Afrika, dan poin yang kedua itu tentang perkembangan pesatnya Islam di negara Afrika. Dan yang poin yang ketiga itu kita akan membahas tentang wilayah perkembangan Islam di negara Afrika. Dan poin yang keempat itu kita akan membahas alasan bahasa Arab itu menjadi bahasa yang resmi di Afrika. Dan yang terakhir kita akan membahas proses masuknya Islam di Afrika. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah masuknya Islam di negara Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615. Ajaran Islam pun menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam akhirnya mulai menyebar ke negara-negara Afrika pun terjadi sekitar abad 7-8 Masehi. Dan tidak sampai di situ saja, Afrika Utara merupakan pintu gerbang penyebaran Islam ke Eropa. Dari Afrika Utara lalu ke Spanyol yang termasuk benua Eropa. Penyebaran Islam ke Afrika Utara sudah dimulai sejak Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada tahun 640 Masehi, Panglima Umar bin As berhasil memasuki Mesir. Kemudian, pada Khalifah Utsman bin Affan, penyebaran Islam meluas ke Barqoh dan Tripoli. Tapi, penaklukan atas kedua kota tersebut tidak berlangsung lama karena Gubernur Romawi berhasil merebut ke dunia itu kembali. Karena Gubernur Romawi ini kejam dan memeras rakyat sehingga rakyat atau penduduk meminta bantuan kepada orang-orang Islam. Permintaan itu disanggupi oleh Khalifah Utsman bin Affan, namun bantuan itu baru bisa terrealisasikan pada pemerintahan Banu Umayyah, yaitu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut kepercayaan orang Islam, Raja Ashamah yang saat itu menguasai Habasyah memeluk Islam setelah kedatangan orang Muslim dari Mekah. Setelah itu, Islam terus berkembang dan menjadi agama bagi beberapa masyarakat di negara-negara Afrika. Dan kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang mengapa Islam berkembang pesat di negara Afrika. Pesatnya perkembangan Islam di Afrika itu karena adanya lantaran kemiskinan. Islam memberikan jawaban atas kemiskinannya itu lewat zakat, sedekah, dan wakaf, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Afrika, Islam itu memberikan jalan keluar untuk masalah sosialnya. Jadi karena orang-orang Islam yang ada di Afrika itu sering memberikan zakat, sedekah, dan lain sebagainya, masyarakat Afrika itu tuh menganggap bahwanya kalau misalkan umat Islam itu tuh memberikan jalan keluar untuk masalah sosial yang ada di negara-negara sana. Dan ada pula aktivitas dakwah. Nah, aktivitas dakwah ini dijadikan isi oleh habib, guru, dan imam pengembara. Mereka menerangkan ajaran Islam itu dicetak atau ditranslate dalam bahasa Afrika dan kemudian ditunjukkan kepada golongan orang-orang non-muslim yang ada di Afrika. Terakhir itu dunia pendidikan. Dan sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu wilayah-wilayah perkembangan Islam di Afrika. Ada banyak sekali wilayah-wilayah perkembangan Islam di Afrika, yaitu kayak wilayah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan yang terakhir Sudan. Kita akan membahas sejarah tentang Mesir terlebih dahulu. Dalam masa kejayaan Islam, Mesir merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan dunia Islam. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir begitu gencar mendakwahkan Islam, mulai dari dinasti Fatimiyah yang bahkan mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar. Yang kedua, ada wilayah Libya. Islam masuk di wilayah Libya pada era pemerintahan Umar bin Khattab setelah sukses menyelamatkan rakyat Mesir dari tindasan Gubernur Muqawqis pada 640 Masehi di bawah komando Umar bin As. Sejak saat itu, Islam terus berkembang di wilayah Afrika, tak terkecuali di Libya. Ada beberapa media penyebaran Islam di Afrika, di antaranya ekspansi dinasti Murabitun pada abad ke-10. Migrasi Muslim ke sejumlah wilayah Afrika juga turut berkontribusi dalam menyebarkan Islam di kawasan ini. Dan selanjutnya ada wilayah Tunisia. Islam datang ke Tunisia sejak periode sahabat. pertengahan abad ke-7, Uqbah bin Nafir, seorang sahabat Rasulullah SAW, masuk Tunisia bersama pasukannya
tahun 647 Masehi, pasukan Uqbah berhasil menaklukkan Svetla atau Sufetula yang menandai bermulanya era Arab Islam di Tunisia. Selanjutnya itu ada wilayah Aljazair. Pada abad ke-16, Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin Torikot berusaha mendirikan sebuah negara muslim pada tahun 1832. Ia memproklamirkan sebagai Amir al-Mukmin dan sebagai Sultan bangsa Arab mengklaim dirinya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya. Abdul Qadir pun mengembangkan sebuah administrasi hierarkis bagi negaranya dan ia mengangkat sejumlah khalifah, pejabat militer finansial, dan pejabat peradaban. Namun, pada tahun 1841, seorang jenderal Prancis, Begued, meraih kemenangan absolut dalam mendominasi Aljazair dan Abdul Qadir diasingkan ke Prancis dan kemudian ke Damaskus. Selanjutnya ada wilayah Maroko. Dimulai pada tahun 670 Masehi, Islam masuk ke wilayah tersebut melalui keberhasilan penaklukan yang dilakukan pasukan Bani Umayyah di bawah pimpinan Uqbah ibnu Nafi. Berawal dari peristiwa inilah budaya dan ajaran Islam mulai berkembang pesat di Maroko. Yang sebelumnya, ajaran Kristen yang lebih mendominasikan. Dan selanjutnya ada wilayah Mauritania. Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika dinasti Al-Moravids atau Al-Murabitun menguasai Mauritania pada abad ke-11 dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana. Daerah kekuasaan dinasti Al-Moravids akhirnya menyebar hingga ke seluruh kawasan Afrika Utara. Selanjutnya adalah wilayah Somalia. Somalia menyerupai Mauritania sebagai sebuah negara yang menonjolkan corak masyarakat kesukuan Muslim Arab. Pada abad ke-18, suku-suku di Somalia sebagai besar adalah umat Muslim dan orang Arab. Perlawanan pertama bangsa Somalia terhadap pemerintahan kolonial diwujudkan melalui pembentukan Somaliland National Society atau yang disebut Masyarakat Nasional Negeri Somali, yang memusatkan perhatian pada pendidikan modern untuk mengatasi partikularisme Somali dan untuk menyatukan penduduk. Masyarakat Somali memiliki unsur kebangsaan kultural dan kebangsaan yang tunggal, tetapi mereka tidak membentuk sebuah entitas politik. Mereka seluruhnya Muslim yang terbagi ke dalam dua kelompok keturunan, Somali dan Sab, yang kemudian terbagi lagi oleh sistem segmenter yang kompleks menjadi sejumlah konfederasi, subkonfederasi, suku, dan pecahan suku. Dan selanjutnya ada wilayah Nigeria. Islam datang ke Nigeria Utara pada awal abad ke-9 Masehi dan diterima di Kekaisaran Kanem, Bornu pada masa pemerintahan Zilmi. Agama ini telah menyebar ke kota-kota besar dari bagian utara negara itu pada abad ke-16. Kemudian pindah ke pedesaan dan menuju dataran tinggi Sabuk Tengah. Ada wilayah Senegal. Islam masuk ke wilayah yang saat ini dikenal sebagai negara Senegal pada permulaan abad ke-11 Masehi dengan mualafnya orang-orang dari suku Touchers yang pada mulanya dimulai kepala suku atau dalam bahasa setempat disebut Damel. Kerajaan Kayor yang bernama Laidior Diop yang masuk Islam. Selanjutnya ada wilayah Sudan. Perkembangan Islam semakin kuat sejak Sudan berada di bawahan Turki Utsmani mulai abad 16 dan di bawah kekuasaannya Mesir sejak tahun 1822. Hampir seluruh warga Sudan Utara menganut agama Islam. Terakhir adalah wilayah Guinea. Guinea adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat. Negeri ini pernah mengalami masa kelam akibat kolonisasi penjajahan. Akan tetapi, Guinea punya keistimewaan. Ia adalah satu-satunya negara ex-jajahan Portugal yang berpenduduk mayoritas Muslim. Saat ini, sekitar 85% dari 7,8 juta penduduk Guinea beragama Islam. Poin yang keempat, yaitu alasan bahasa Arab dianggap bahasa resmi khususnya di Afrika Selatan. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika Selatan merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana, dan bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Dan bukan cuma itu, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana. Sejak saat itu, jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu membahas tentang proses masuknya Islam ke Afrika melalui 3 jalur. Jalur yang pertama itu jalur ekspansi militer, yang kedua tentang jalur dakwah, yang ketiga tentang jalur perdagangan. Saluran perdagangan begitu efektif sebab
terjadinya interaksi langsung antara masyarakat lokal dengan penyebaran agama Islam dalam hubungan dagang. Selain itu, penggunaan perdagangan sebagai saluran islamisasi sangat menguntungkan karena bagi kaum muslim tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang. Membahas penyebaran Islam melalui jalur dakwah. Ini terjadi ketika ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah. Dengan mendekatkan sosial budaya, pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu jenis budaya setempat yang dialiri ajaran Islam di dalamnya. Dan saya mendapatkan sumber referensi penelitian itu dari 4 sumber. Yang pertama itu dari sumber medianality.com, dan yang kedua dari sumber IDN Wikipedia, yang ketiga dari sumber www.kompas.com, dan terakhir dari Khazanah Buku Pintar Islam. Dari presentasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa pentingnya bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking. Oleh karena itu, kita semua berharap agar kita semua bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Untuk itu, saya pamit undur diri. Nama saya Ina. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.